Salam kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini, kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Kita akan menggali firman Tuhan dan juga menemukan ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Mengawalinya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami melayani. Dan saat ini kami akan mempersiapkan diri. Kiranya Tuhan menolong dalam kekuatan Roh Kudus kami dituntun dan kami mengerti dan siap. Kami serahkan seluruh episode kali ini dalam tangan pengasih Tuhan. Dalam Yesus, amin. Dalam episode kali ini, kita akan bersama-sama belajar dari kisah Tuhan Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan. Tuhan mengampuni. Firman Tuhan diambil dari Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai dengan 50. Mengawalinya, Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk menggali firman Tuhan dan menemukan pesan firman Tuhan di dalamnya. Silakan Kakak Pendeta Santi. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita menyiapkan Alkitab dari Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayat 50. Perikop ini diberi judul, Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan dengannya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya sambil menangis lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menyentuhnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu orang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah Guru." Ada dua orang yang berutang kepada seorang yang membungakan uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak mampu membayar, ia menghapuskan utang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan air untuk kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab itu ia telah banyak mengasihi. Namun orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama dia mulai bertanya-tanya di antara mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan damai." Baik, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, di awal narasi kisah ini tentang Yesus diurapi oleh perempuan berdosa menarik. Ada seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan dengannya. Dan yang menarik adalah Yesus memenuhi undangan itu. Ini menarik ya, betapa Yesus itu terbuka kepada semua orang. Dalam beberapa bagian catatan kitab Injil, tidak asing ya kita melihat seringkali baik itu sebagian orang Farisi ya, ahli Taurat itu cenderung bercuriga ya pada Yesus. Namun Yesus selalu punya keterbukaan hati ya. Bagi siapapun yang ingin mengundangnya, buat Yesus itu adalah sebuah undangan itikat baik ya. Dan Yesus memenuhi undangan itu, undangan untuk datang makan bersamanya.
pada saat Tuhan Yesus datang ke rumah Simon, orang Farisi yang telah mengundangnya, lebih menarik lagi ada seorang perempuan yang terkenal. Yang terkenal bukan karena dia kaya, atau terkenal karena apa ya? Karena jabatan, pekerjaan, bukan. Namun dia dikenal sebagai orang yang berdosa. Jadi rasanya hampir tidak ada yang kenal, hampir tidak ada yang tidak mengenal perempuan ini, karena ia dikenal sebagai orang berdosa. Ada beberapa yang mengatakan bahwa perempuan ini namanya Maria Magdalena yang memiliki masa lalu yang gelap, dan ia pernah diselamatkan dari lemparan batu, dan yang menyelamatkannya adalah Yesus sendiri, yang bisa kita baca dalam Yohanes 8. Namun rasanya yang paling utama bukan soal pada siapa ya namanya, tapi yang paling penting adalah mari kita lihat apa yang Yesus mau sampaikan kepada saya, kepada kakak-kakak semua, kepada para pembaca Alkitab. Fokusnya adalah bahwa perempuan ini yang mendengar bahwa Yesus datang ke rumah orang Farisi, sedang makan di rumah orang Farisi, lalu kemudian perempuan yang terkenal karena memang dikenal karena memang banyak melakukan dosa, ia datang membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ya. Jadi yang menarik adalah yang dikenal sebagai orang berdosa, namun ia justru punya inisiatif yang sangat besar ketika mendengar Yesus datang di salah satu rumah orang Farisi dan sedang duduk makan, dan ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ini motifnya apa? Ya, lagi-lagi saya percaya ini motifnya karena dilandasi oleh kasih yang demikian besar, karena perempuan ini telah merasakan lebih dulu bagaimana mengalami kasih, bagaimana mengalami pengampunan. Yang menarik kalau kita baca di ayat 47, karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab itu ia telah banyak mengasihi. Jadi yang mengalami pengampunan, dia belajar untuk mengasihi. Namun orang yang sedikit diampuni, sedikit juga yang mengasihi. Jadi orang yang tidak membuka diri untuk mengalami pengampunan dari Allah mengampuni karena Allah mengasihi, sulit baginya akan juga melakukan tindakan mengasihi. Jadi perempuan ini didorong oleh rasa kasih yang demikian besar, karena ia merasakan lebih dulu kasih pengampunan yang Allah beri melalui Yesus. Dia merasa bahwa dirinya itu rendah, ya, tidak dikenal begitu banyak dosanya, tidak dilihat dengan penuh kasih oleh banyak orang. Martabatnya sebagai manusia mungkin sudah porak-poranda. Namun ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami ya bagaimana dikasih dan diperlakukan sungguh-sungguh sebagai manusia yang penuh dengan martabat. Nah, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya itu diubahkan. Jadi yang memotivasi perempuan ini membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi, dan itu dilakukan dengan inisiatif yang besar karena dia mengalami perubahan, pembaruan. Hidupnya diubahkan ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Ia mengalami hidup yang baru. Dan apa tindakan kemudian yang dilakukan oleh perempuan ini? Yang membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya. Dengan air matanya. Air mata kasih, air mata rasa syukur, ya. Dan menyekanya dengan rambutnya. Ia mencium kakinya, kaki Yesus, meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi itu. Jadi apa yang dilakukan oleh perempuan ini adalah tanda kasih, tanda syukur, tanda kesediaan untuk bertobat, dan penyesalan yang demikian mendalam. Bisa saja Yesus menghardik ya perempuan ini karena dilihat orang gitu ya. Apa kata orang? Yesus mungkin bisa saja bereaksi, udah nggak usah dekat-dekat atau nggak usah menyentuh. Nanti Yesus mungkin merasa nanti citranya akan buruk di mata orang yang melihat, apalagi di mata orang Farisi.
Tapi yang justru menarik adalah Yesus tidak melihat soal pencitraan itu yang paling utama. Karena Yesus sungguh-sungguh melihat kedalaman hati perempuan tersebut. Yesus tidak menghardik, Yesus tidak mengusir perempuan itu. Tuhan Yesus justru respect. Tuhan Yesus justru sangat-sangat menghargai apa yang dilakukan oleh perempuan itu. Yesus justru menghormati perempuan itu. Nah, ketika Simon sang tuan rumah melihat hal itu, lalu kemudian berkata dalam hatinya, jika Yesus Nabi tentu tahu, Yesus tahu bahwa perempuan yang menjamahnya itu berdosa. Namun justru Yesus menjawab dengan mengatakan perumpamaan tentang dua orang yang berutang pada Simon untuk menegaskan bahwa perempuan itu melakukan hal itu karena rasa terima kasih, syukurnya yang tak terhingga kepada Tuhan Yesus. Simon saja yang mengundang Yesus ke rumahnya tidak melakukan penyambutan yang demikian luar biasa seperti yang dilakukan oleh perempuan yang dicap pendosa itu. Karena itu Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dari sini kakak-kakak kita melihat tujuan di setiap kelas. Batita balita anak mengetahui kisah Tuhan Yesus diurapi perempuan berdosa. Dan anak dapat berkata, Tuhan mengampuni. Dan tujuan di kelas kecil dan besar, anak mengetahui bahwa Tuhan mengampuni perempuan yang bersalah itu. Dan anak mau bersyukur atas pengampunan yang Tuhan beri dengan hidup mengasihi dan hidup menjauhi dosa. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan di Lukas pasalnya yang ke-7 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Kita akan menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang Tuhan Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan mengampuni. Lukas pasal yang ke-7, ayat 36 sampai dengan 50 menjadi dasar firman Tuhan. Kita akan membahas ide apa yang bisa kita gunakan di kelas balita batita. Ada Kak Expransa Felicia yang akan menolong kita untuk menemukan ide apa nih yang bisa kita gunakan di kelas batita-batita. Kak Efrensa Felicia, silakan. Halo, shalom kakak-kakak, saya dengan Kak Felis. Kali ini saya akan membagikan materi tentang Tuhan mengampuni untuk kelas batita dan balita ya. Oke, saya mulai ya. Jadi hari ini kita belajar dari kisah Yesus diurapi perempuan berdosa. Nah, tujuannya memang untuk mengetahui bahwa Yesus diurapi oleh perempuan berdosa, dan yang kedua, anak dapat berkata Tuhan mengampuni. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan sebagai untuk kakak-kakak sekolah minggu, yang pertama yaitu boneka Tuhan Yesus dan perempuan berdosa. Nah, seperti ini ya kakak-kakak. Namun jika kakak-kakak tidak punya boneka seperti ini, bisa juga menggunakan boneka dari kertas. Saya sudah siapkan di bagian ini ya. Bisa nanti di-download, dibuka. Nah, ini dari kertas, nanti kakak-kakak bisa pakai A3 ya, tergantung dari anak-anaknya. Kalau kelas jumlah anaknya di dalam kelas itu sedikit, pakai ukuran A4 aja cukup. Tapi kalau cukup banyak, sebaiknya kakak-kakak menggunakan A3 supaya anak-anak dapat melihat dengan jelas. Ini untuk perempuan yang berdosa, kemudian ini untuk Tuhan Yesusnya. Kemudian yang kedua, yang diperlukan adalah origami, spidol, dan gunting. Dan jangan lupa untuk parfum. Dan berikutnya adalah papan magnet
dan magnet huruf. Jika kakak-kakak tidak ada, bisa gunakan sticky notes atau juga kalau sticky notes tidak ada, bisa pakai kertas. Kemudian di belakangnya dikasih double tape seperti itu ya. Oke, untuk huruf-hurufnya terbatas saja hanya Y, E, S, U, S. Oke, ini untuk link alat peraganya kakak-kakak bisa download di sini. Nah, untuk tangkapnya saya memang pakai metode kirigami. Jadi karena anak-anak ini kan apa ya, butuh visualisasi. Jadi juga untuk menangkap anak-anak yang mungkin tadinya rame gitu ya. Lihat kakak punya sesuatu. Jadi kakak-kakak bisa gunakan origami ini. Kemudian saya berikan tipsnya ya. Jadi kalau misalnya nggak tahu nih cara bikin seperti ini gimana, tenang aja kakak-kakak. Jadi kakak-kakak udah bikin nih eh, apa namanya garisnya, kemudian nanti tinggal digunting aja. Nah, ini juga sudah disiapkan matanya. Jadi begitu kita gunting itu sudah ready. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi sambil cerita nih kakak-kakak, sambil menggunting. Nah, Kak Felis punya teman. Wah, dia ini rambutnya panjang. Terus, jadi sebutkan ciri-cirinya perempuan itu apa. Terus dia ini suka pakai rok. Kira-kira ini temannya Kak Felis perempuan atau laki-laki ya? Nah, terus bisa nilai, iya perempuan. Ini namanya Ani. Hai Ani. Tapi Ani punya satu teman juga loh. Nah, kita lihat ya, kalau yang ini dia sukanya pakai celana adik-adik. Kemudian dia rambutnya pendek. Bagaimana menurut adik-adik? Apakah dia laki-laki atau perempuan ya? Laki-laki, ya benar. Nah, lihat adik-adik. Wah, ini namanya Ani dan ini namanya Adi. Wah, suatu hari adik-adik, Adi ini punya mainan. Wah, kemudian Ani mau meminjamnya. Wah, Adi, aku boleh pinjam nggak? Boleh. Nah, terus habis gitu, yuk kita main sama-sama yuk, kata si Ani. Nah, tapi adik-adik ketika waktu bermain, nggak sengaja, aduh, Ani terjatuh karena lari-lari tuh. Siapa kalau main sambil lari-lari? Wah, itu hati-hati adik-adik, lihat apa yang terjadi. Karena sambil lari-lari, rodanya rusak. Oh, Adi sedih banget nih. Kenapa kamu lakukan itu? Hmm. Nah, Ani tahu telah berbuat salah. Ani berkata, maaf ya Adi. Hmm. Nah, adik-adik, ternyata Ani ini mau minta maaf loh. Sama seperti cerita yang kakak akan ceritakan ini. Sebelum Adi jawab, kita lihat ceritanya ini dulu ya. Oke, kita lihat cerita dari firman Tuhan. Nah, setelah kakak-kakak apa namanya cerita tentang tangkapnya, kita langsung masuk ke eh, firman Tuhannya. Nah, adik-adik, sama seperti di Alkitab, waktu itu Tuhan Yesus itu pergi ke rumah Bapak Simon. Nah, waktu Tuhan Yesus pergi ke Bapak Simon, nah, lihat ini siapa? Tuhan Yesus. Nah, di sini kakak-kakak bisa pakai nih apa namanya? Kalau yang punya papan magnet sama tulisan magnet, adik-adik disuruh menempel Y-nya ESUS. Tapi kalau buat yang nggak punya nggak apa-apa, pakai kertas aja, di belakangnya double tip, terus ditempel Y sama YESUS. Terus dibaca sama-sama ya, Yesus. Nah, sekaligus kita memperkenalkan apa namanya eh, kita memperkenalkan huruf ya. Jadi sekalipun anak adik-adik ini masih balita, tapi ketika kita berikan stimulasi yang di awal sudah awal yang tepat, itu nanti ketika dia tahu, oh ternyata Yesus itu ada hurufnya loh ya, kayak gitu. Jadi ada huruf yang tepat gitu. Jadi mengajar mereka untuk paham tentang bagaimana menulis Yesus ya. Kemudian setelah itu,
Nah, ini adik-adik bisa lanjutkan lagi ke cerita. Jadi, lihat nih Kak Felis punya Tuhan Yesus nih. Nah, waktu itu Tuhan Yesus, wah pergi makan-makan nih sama, lagi makan sama Bapak Simon. Ya, kemudian apa yang terjadi ya? Wah, lihat. Nah, kakak-kakak di sini pegang parfum. Nah, parfumnya itu bisa disemprotkan di ruangan. Nah, tiba-tiba adik-adik, cut, misalnya nih ya, saya pegang parfum, cerut, kakak-kakak pegang parfum, terus disemprotkan di ruangan. Tiba-tiba ada bau apa ya adik-adik? Wah, iya ada bau wangi. Nah, kita harapkan karena anak-anak ini kan masih kecil, jadi mereka ini belajar dari indera mereka. Salah satunya dari indera penciuman. Jadi begitu mereka cium, baunya bagaimana adik-adik? Baunya enak atau nggak enak? Wangi atau nggak wangi? Wangi. Nah, jadi itu harapan kita tuh. Jadi waktu mereka mencium bau parfum itu mereka bisa belajar. Oh, ternyata bau parfum ini wangi gitu ya. Nah, siapa ya yang bawa itu? Wah, ternyata ada seorang perempuan adik-adik. Nah, ini kakak-kakak bisa gunakan boneka papet atau tadi yang boneka kertas yang saya berikan ya, begitu ya. Nah, pada waktu itu ya, eh, perempuan ini membawa sebuah parfum. Itu sesuatu yang sangat wangi ya. Dulu adik-adik, parfum ini mahal sekali. Nah, kemudian apa ya? Lihat. Nah, ini dia perempuannya. Nah, kakak-kakak tuh jadi bisa ya. Jadi ada satu teman mungkin nanti yang akan memegang PPT. Nah, tapi karena adik-adik ini untuk adik-adik batita dan balita itu ketika kita menggunakan visual langsung ya seperti boneka itu akan lebih mengena. Jadi kalau bisa gunakan boneka atau at least atau setidaknya itu kertas kertas boneka ya. Kemudian sambil berjalan PPT-nya. Nah, di sini adik-adik ini adalah perempuan. Perempuan yang tiba-tiba dia ini datang ke tempat duduknya Tuhan Yesus. Nah, di sana ia mulai menangis. Gimana kalau mukanya menangis? Nah, ini kita bisa tanyakan ya. Sekaligus kita belajar tentang perasaan. Kalau mukanya nangis gimana? Oh, iya, itu dia mukanya menangis seperti itu. Kemudian sambil menangis, dia apa adik-adik? Oh, air matanya ini sampai jatuh dan ia apa yang dia lakukan? Ia eh, sampai dan akhirnya dia ini menyeka ya menyeka rambutnya itu dengan apa? Sambil menangis dia menyeka kaki Tuhan Yesus dengan parfum. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, di sini adik-adik ya, perempuan ini merasa bahwa dia ini sangat menyesal. Dulunya adik-adik perempuan ini adalah perempuan yang berdosa, sudah melakukan perbuatan jahat, ya. Nah, ini kakak-kakak nggak perlu bahas terkait untuk bahwa ini perempuan ya sudah melakukan apa hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak perlu ya. Jadi cuma fokus aja bahwa dia sudah melakukan perbuatan yang jahat. Nah, karena dia tahu dia salah, dia itu merasa bersalah adik-adik. Hingga akhirnya datang ke Tuhan Yesus dan menyeka Tuhan Yesus. Kemudian dengan parfumnya yang sangat mahal. Nah, adik-adik lihat. Wah, lihat perempuan ini merasa tidak eh, tidak berharga adik-adik. Dia merasa bahwa dia ini tidak layak adik-adik untuk ada di sini. Karena dia sudah melakukan perbuatan jahat. Dia tidak bisa bersama orang-orang baik. Nah, kira-kira apa yang dilakukan sama Tuhan? Apakah Tuhan mengampuni? Iya, benar adik-adik. Tuhan mau mengampuni. Nah, kakak-kakak gunakan ini untuk sebagai adik-adik untuk ingat ya. Jadi pakai gerakan Tuhan mengampuni. Ayo kita lakukan sama-sama. Tuhan mau mengampuni. Nah, setelah anak-anak melakukan 2 kali itu, nah baru di sini adik kakak-kakak mulai
menyampaikan, kalau Tuhan mengampuni, bagaimana ya dengan kita? Kalau misalnya ada orang yang salah sama kita, seperti Adi tadi, wah si sudah apa namanya, Adi itu tadi sempat marah ya karena mainannya rusak ya, dirusak sama Ani. Terus kira-kira Adi marah-marah nggak ya? Nah, kita lihat ya. Kita lihat ini. Nah, jadi kakak-kakak bisa gunakan tadi bonekanya itu, yang boneka kertas ini. Nah, ini Adi bagaimana? Kalau Tuhan itu mau mengampuni, Adi mau mengampuni nggak sih Ani? Iya Ani, aku memaafkanmu. Nah, jadi kakak-kakak untuk yang balita, kita harap balita ini bisa mengucapkan aku memaafkanmu. Tapi untuk yang balita karena masih kecil, mereka itu setidaknya bisa salaman gitu ya. Nah, nanti caranya gimana? Jadi nanti kakak-kakak tuh datang ke tiap anak, terus kakak-kakak bilang, maaf ya kalau seandainya Kak Felis berbuat salah nih. Terus Kak Felis mau minta maaf sama Sharon. Nah, kakak bisa datang ke Sharon, terus datang. Maaf ya, maafkan Kak Felis ya. Nah, kita harapkan yang balita bisa ngomong, aku memaafkanmu Kak. Nah, kalau yang balita setidaknya cukup bisa salaman. Supaya mereka tahu bahwa, oh ketika ada orang yang bersalah itu, aku mau memaafkan mereka. Ya, seperti itu kakak-kakak. Nah, kemudian untuk aktivitasnya, kita bisa menggunakan stiker puzzle. Nah, di stiker puzzle ini ada, jadi kakak-kakak bisa printkan ya, ukurannya minimal itu A5, seperti ini. Kemudian, maaf kebalik, A5. Nah, kemudian nanti adik-adik akan menempel. Nah, menempel gambar-gambarnya itu sesuai dengan eh, ininya ya, dengan polanya. Nah, kemudian kalau untuk yang balita, karena memang stiker ini tampaknya kesusahan ya, karena kalau sudah nempel, jadi sebaiknya kertas aja tapi mereka melem. Nah, sekaligus untuk mengasah area kognitif mereka, supaya anak-anak tahu bahwa oh kalau main puzzle ini aku harus memutarnya nih seperti ini gitu ya kakak-kakak. Oke, saya harap ini bisa memberkati kakak-kakak untuk hari ini. Saya percaya bahwa apa yang sudah kita lakukan, yang terbaik ketika kita sudah menyiapkan dengan baik, kita bisa melakukannya dengan baik ya. Oke. Ya, demikian tentang materi yang saya sampaikan hari ini. Semoga sangat bermanfaat dan bisa membuat kita lebih semangat melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Efransa Felicia yang sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas balita. Nah, kita akan beranjak ke kelas lainnya. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai dengan 50 tentang Tuhan Yesus yang diurapi oleh perempuan berdosa. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan yang mengampuni. Kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas kecil kali ini, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Yuk, ada Kak Sonia yang akan menolong kita untuk menangkap kira-kira ide apa yang bisa kita gunakan. Kak Sonia, silakan. Halo kakak-kakak, jumpa lagi dengan Kak Sonya dari GK Itu Bagus Angke. Hari ini kita akan mempersiapkan diri bersama untuk menyampaikan cerita firman Tuhan kepada adik-adik kelas kecil. Adapun tema kita hari ini adalah Tuhan mengampuni, dan firman Tuhannya terambil dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Tujuan pembelajaran untuk kelas kecil kali ini yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan mengampuni perempuan yang bersalah. Yang kedua,
anak bersyukur atas pengampunan yang Tuhan beri dengan hidup menjauhi dosa. Untuk metode penyampaian cerita, kakak-kakak bisa memutarkan film dari YouTube atau mempergunakan alat peraga yang ada dari Suluh Anak ini, atau kakak-kakak bisa mempergunakan PowerPoint ya dalam menyampaikan cerita firman Tuhan. Untuk aktivitas awal, kakak-kakak bisa memberikan pertanyaan kepada adik-adik. Siapa di antara adik-adik yang pernah melakukan kesalahan, bahkan sampai dimusuhi, baik oleh teman, saudara, atau orang-orang di sekitarnya, gitu ya. Berikan kesempatan pada adik-adik untuk menjawab, gitu. Lalu apabila jawabannya ya, maka kakak-kakak bisa menanyakan lagi kepada adik-adik, kenapa? Kesalahan apa yang adik-adik lakukan, ya? Kesalahan besar seperti apa yang adik-adik sudah lakukan sehingga membuat orang lain marah mungkin, sakit hati, bahkan sampai memusuhi mereka, gitu ya. Nah, lalu setelah itu berikan kesempatan lagi pada adik-adik untuk menjawab. Lalu setelah itu kakak-kakak bisa menanyakan, lalu bagaimana sikap adik-adik terhadap orang-orang yang memusuhi mereka ini, gitu ya. Karena kan mereka memusuhi adik-adik karena kesalahan yang sudah adik-adik buat. Jadi sikapnya harus bagaimana. Nah, bisa juga kakak-kakak menceritakan pengalaman hidup kakak-kakak sendiri ya ketika mengalami hal yang seperti ini, ketika kakak-kakak membuat suatu kesalahan bahkan sampai dimusuhi oleh orang lain. Jadi ini bisa menjadi aktivitas awal sebelum penyampaian cerita firman Tuhan. Nah, kakak-kakak juga bisa menanyakan kepada adik-adik bagaimana perasaannya setelah kesalahannya diampuni, gitu ya. Kalau dia melakukan kesalahan, lalu ada orang yang mengampuni, bagaimana sih perasaannya, gitu ya. Apakah takut, apakah berterima kasih, atau bagaimana. Berikan kesempatan pada adik-adik untuk menjawabnya. Lalu setelah itu, kakak-kakak juga bisa menanyakan, setelah diampuni, bagaimana sikap adik-adik terhadap orang yang sudah mengampuninya itu? Apakah jadi segan atau jadi takut untuk bertemu karena pernah melakukan kesalahan, atau ya sudah biasa kembali gitu ya, berbaikan kembali, bisa berhubungan lagi seperti biasanya, atau bagaimana? Berikan kesempatan pada adik-adik untuk menceritakan hal tersebut. Nah, setelah itu baru kita masuk dalam cerita firman Tuhan kakak-kakak ya. Ajak adik-adik melihat dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50 ya, bahwa dalam cerita firman Tuhan ini ada loh orang yang sudah melakukan dosa dan diampuni dan dia melakukan sesuatu gitu ya karena merasa dosanya sudah diampuni gitu ya, sebagai ucapan syukur gitu, bahwa merasa dia diterima walaupun dia dianggap oleh orang lain sudah melakukan kesalahan yang banyak gitu ya. Di sini kakak-kakak sudah mulai menceritakan tentang kisah dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Ya, kita masuk dalam penerapan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk melihat ini. Saya mencoba menemukan 4 sikap orang yang sudah diampuni berdasarkan cerita firman Tuhan dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Yang pertama, selalu dekat dengan orang yang memberikan pengampunan ya. Dalam cerita Lukas tadi, kita melihat bagaimana perempuan berdosa itu berada dekat dengan Tuhan Yesus, dia selalu ada di belakangnya Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus ya, tidak mau jauh-jauh gitu. Nah, selayaknya kita sebagai anak-anak Tuhan juga yang sudah diampuni dosanya, kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita tidak boleh jauh-jauh dari Tuhan kita ya, kita jangan lupa berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin ke sekolah minggu, bagaimana supaya kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan kita, gitu ya. Nah, lalu yang kedua, sikap yang kedua itu mau melayani. Ya, dari cerita firman Tuhan dalam Lukas 7 ini digambarkan bagaimana perempuan itu membasuh kaki Tuhan Yesus tanpa diminta.
gitu ya. Dia dengan kesadaran, dengan kerelaan, dia membasuh kaki Tuhan Yesus, lalu membersihkannya dengan rambutnya, dengan mahkota yang dimilikinya, ya, bukan dengan kain lap, bukan dengan bajunya, tapi dengan rambutnya. Hal ini menunjukkan kesungguhan hati perempuan berdosa ini dalam melayani Tuhan Yesus. Nah, kita seharusnya juga memiliki sikap yang seperti ini, mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mau melayani Tuhan dengan tidak separuh-separuh gitu ya. Adik-adik walaupun masih kecil tapi mampu dan bisa untuk ambil bagian dalam pelayanan, misalnya di sekolah minggu, ya sebagai pemimpin pujian, kalau yang punya kemampuan untuk bermain musik bisa mengiringi dalam ibadah sekolah minggu, atau berdoa gitu ya, membacakan firman Tuhan pada saat ibadah gitu, mendoakan teman-temannya yang sakit, yang sedang dalam pergumulan ya. Jadi adik-adik bisa memiliki sikap untuk melayani Tuhan. Yang ketiga yaitu mau memberikan yang terbaik. Nah, adik-adik dari bacaan ini diajak untuk melihat bahwa perempuan berdosa itu membasuh kaki Tuhan Yesus bukan dengan air, selayaknya orang mencuci kaki atau kita mencuci kaki dengan air dan sabun. Tapi perempuan itu membasuh kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu, yaitu minyak yang paling mahal pada masa itu. Ya, jadi dia menghabiskan 1 botol minyak narwastu untuk mencuci kaki Tuhan Yesus sehingga ruangan itu dipenuhi dengan bau harum yang sangat menyengat dan membuat orang merasa dia sudah melakukan sesuatu yang sia-sia, tapi buat Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, adik-adik juga bisa memberikan yang terbaik dalam melayani Tuhan ya, bukan hanya dengan harta gitu ya, tapi juga dengan kemampuan ya, dengan kelebihan yang dia miliki. Misalnya kalau pandai bernyanyi ya menyanyilah dengan baik, kalau bisa bermain musiklah dengan baik ya di dalam pelayanan di sekolah minggu gitu ya. Jadi bukan asal-asalan tapi dengan memberikan yang terbaik gitu ya, sungguh-sungguh melakukan yang terbaik. Dan yang terakhir yaitu tidak melakukan dosa lagi ya. Nah, seperti perempuan ini, dia mulai berubah hidupnya, dia menata kembali hidupnya, tidak seperti kehidupannya yang lama yang penuh dengan dosa. Selayaknya kita juga pun memiliki sikap yang seperti ini gitu ya, tidak lagi melakukan dosa. Yang tadinya mungkin tidak dengar-dengaran sama orang tua, ya berubah ya, karena sudah mengalami pengampunan, berubah gitu ya, mau dengar-dengaran dengan orang tua, mau patuh, mau taat gitu. Yang tadinya malas ke sekolah minggu, malas berdoa, malas baca firman Tuhan, berubah ya, mulai rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin untuk beribadah ke sekolah minggu, atau hal-hal yang lain. Yang pasti ada perubahan hidup dari yang tadinya berdosa dengan tidak lagi melakukan dosa. Nah, ini sikap yang dapat kita bagikan kepada adik-adik sebagai orang yang sudah diampuni. Aktivitas akhir buat adik-adik di kelas kecil, kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk membuat kartu maaf buat teman-temannya atau orang-orang yang pernah disakitinya atau yang sudah pernah menyakitinya ya. Jadi kakak-kakak bisa sediakan kertas buffalo yang sudah berbentuk kartu, lalu minta adik-adik untuk menuliskan kalimat ini, aku memaafkanmu teman. Nah, kemudian berikan kesempatan pada adik-adik untuk menghias kartunya sedemikian rupa ya, jadi bisa pakai spidol, bisa pakai krayon atau stiker, manik-manik dan lain-lain. Jadi dibuat kartunya sebagus mungkin gitu. Lalu mereka dapat memberikan kartu maaf tersebut kepada teman-teman mereka yang mungkin pernah melakukan kesalahan atau yang mereka pernah melakukan kesalahan terhadap temannya. Adapun ayat hafalan untuk anak kelas kecil kali ini terambil dari Lukas 7 ayat 43b yang berbunyi, dosamu telah diampuni. Nah, berikut ini adalah beberapa usulan lagu
yang bisa kakak-kakak pergunakan untuk penyampaian cerita firman Tuhan kali ini ya. Semuanya sudah saya tuliskan di sini dan ada link YouTube-nya, jadi kakak-kakak bisa membuka dan mempelajarinya. Terima kasih. Demikianlah ide-ide dari saya. Kiranya ini dapat membantu kakak-kakak dalam mempersiapkan diri menyampaikan cerita firman Tuhan kepada adik-adik kelas kecil. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Sonia sudah menolong kita untuk menangkap ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Tuhan Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Tuhan mengampuni. Dan Injil yang kita bahas adalah Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai dengan 50. Kita sudah membahas beberapa kelas, ide-ide yang bisa kita gunakan, dan kali ini kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Cynthia Evangeline yang akan menolong kita untuk menemukan ide di kelas besar. Silakan Kak Cynthia. Halo kakak-kakak, ketemu lagi dengan saya Cynthia dalam persiapan guru sekolah minggu untuk kelas besar. Hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan pembelajaran dengan tema Belajar dari Yesus yang diurapi perempuan berdosa, Tuhan mengampuni. Berikut tujuan pembelajarannya. Yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan mengampuni perempuan yang bersalah. Yang kedua, anak bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan beri dengan hidup menjauhi dosa. Langkah penyampaian firman Tuhan. Kakak-kakak, ide untuk kegiatan pembuka dalam penyampaian firman Tuhan adalah kita mengajak anak-anak untuk bermain detektif. Nah, dalam kegiatan ini, anak-anak akan bertindak sebagai detektif. Kemudian tugas dari kita sebagai guru sekolah minggu adalah memberikan beberapa clue agar anak-anak dapat menebak peristiwa, tokoh, atau cerita yang akan kita sampaikan hari ini. Ada beberapa ide untuk clue yang bisa kita sampaikan, misalnya yang pertama, gambar siluet perempuan ya. Jadi kita bisa mengatakan kepada anak-anak, tokoh kita yang bertemu dengan Tuhan Yesus hari ini adalah seorang perempuan. Kemudian tempat pertemuannya di rumah Simon orang Farisi. Kemudian alat-alat apa aja yang ada di sekitar pertemuan itu. Ada buli-buli minyak wangi, ada peristiwa lain yang terjadi, yaitu ada rambut yang dipakai untuk menyeka kaki. Kira-kira clue-clue yang kita berikan seperti itu kakak-kakak. Kegiatan pembuka tadi kita terus lakukan sampai kemudian anak-anak berhasil menyebutkan kisah yang ingin kita bahas hari ini. Nah, setelah anak-anak berhasil menyebutkannya, kakak-kakak, kita mengarahkan anak-anak dengan pertanyaan penghubung. Kita tanyakan kepada adik-adik, apakah adik-adik pernah sangat menyesal karena kesalahan yang diperbuat. Kita pancing mereka dengan pertanyaan dan diskusi, apa saja yang pernah mereka lakukan, dan perasaan mereka seperti apa ketika mereka melakukan kesalahan yang mereka sesali tersebut. Nah, kemudian kita juga ajak mereka bicara, diskusikan apa yang dilakukan ketika mereka menyesal. Langkah penyampaian firman Tuhan berikutnya adalah pada bagian inti. Kita mulai dengan mengajak adik-adik membaca teks Alkitabnya. Teks Alkitab terambil dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Setelah selesai membaca Alkitab secara bersama-sama, kita akan memulai dengan menceritakan latar belakang kisah perempuan yang berdosa yang datang ke rumah Simon. Dengan menggunakan gambar ilustrasi perempuan yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak wangi, kita menceritakan bagaimana perempuan ini menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Yang pertama, dia menangis di kakinya, kemudian urutan berikutnya mengeringkan kakinya dengan rambutnya,
dan kemudian mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi. Nah, pada bagian ini kita juga akan menceritakan dan menitik beratkan kepada apa tindakan yang dilakukan oleh perempuan yang berdosa ini, yang menyadari keberdosaan dia, dan tindakan apa yang dia lakukan ketika dia datang kepada Tuhan Yesus. Bagian berikutnya adalah bagian dialog Simon dengan Tuhan Yesus. Pada bagian dialog ini kita menjelaskan bagaimana Yesus menjelaskan pengampunan melalui perumpamaan tentang dua orang yang berhutang. Kita juga menjelaskan bahwa Yesus tidak menghukum perempuan itu, tetapi berkata, dosamu telah diampuni. Nah, pada bagian ini kita menjelaskan ayat per ayat, dan poin penting yang ingin kita titik beratkan adalah bahwa Tuhan mengampuni siapapun yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Ini yang ingin kita tekankan kepada anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan aplikasi dalam hidup sehari-hari. Pada bagian ini kita bisa mengajak anak-anak untuk berdiskusi lebih jauh. Kita ajak anak-anak untuk memberikan pendapat tentang apa saja sih yang anak-anak pelajari dari sikap perempuan yang berdosa yang datang kepada Tuhan Yesus. Dari teks yang ada, sikap apa yang dipuji Tuhan Yesus dari perempuan yang berdosa tersebut. Pada bagian ini mungkin agak lama supaya kita bisa berdiskusi dengan lebih detail dengan anak-anak. Sampai kemudian kita masuk pada kesimpulan, dua hal yang harus kita tekankan adalah Tuhan selalu bersedia mengampuni. Dan berikutnya adalah tanda syukur atas pengampunan yang kita terima adalah dengan hidup menjauhi dosa. Aktivitas penutup kita dalam penyampaian firman kali ini, saya memberikan ide pembuatan kartu pengampunan. Jadi kakak-kakak sekolah minggu akan menyiapkan kartu yang akan dibagikan kepada anak-anak. Kemudian kita meminta anak-anak untuk menuliskan pada kartu tersebut pengakuan dosa mereka, kemudian ucapan syukur atas pengampunan Tuhan, serta memohon kekuatan untuk menjauhi dosa. Nah, pada akhir dari tulisan mereka, kita akan meminta mereka untuk menuliskan kalimat, kiranya Tuhan Yesus menolong saya. Kemudian kegiatan penutup ini akan diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh kakak guru sekolah minggunya, mendoakan anak-anak yang hadir pada hari itu. Tidak lupa kakak-kakak, ayat emas kita minggu ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Nah, sudah tertulis di teks, kita mungkin bisa mengajak adik-adik untuk menghafal ayat emasnya, kemudian kita menjelaskan sedikit tentang arti dari ayat emas yang telah diberikan yang berhubungan dengan tema kita hari ini. Demikian kakak-kakak, ide penyampaian persiapan untuk mengajar kita minggu ini. Kakak-kakak dapat menggunakannya, memodifikasinya, dan kemudian menyempurnakannya menjadi ide kegiatan yang akan dilakukan di kelas masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Cynthia Evangeline yang sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas besar. Seluruh kelas sudah kita bahas. Dan selamat kakak-kakak untuk mengelolanya dan menyesuaikan dengan konteks anak-anak di mana kakak-kakak berada. Yuk kita tutup ya episode kali ini, kita berdoa. Makasih untuk setiap kakak-kakak yang boleh memberikan banyak ide dalam persiapan ini. Terima kasih untuk kesempatan kami mempersiapkan pelayanan kami. Kiranya kakak-kakak yang akan melayani ditolong Tuhan dalam penyertaan Roh Kudus sehingga mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik. Terima kasih, kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati.